Di balik layar Torino kontra Inter, Dumfries dan Hakan sempat adu argumen. Inter berhasil menang atas Torino, memperkecil jarak dengan Napoli menjadi hanya 1 poin, dan kembali hidupkan peluang Scudetto. Misi kami adalah menang dan berharap Napoli terpeleset lawan Genoa. Misi itu berhasil, ujar seorang staf teknis Inter kepada DAZN. Kemenangan ini datang setelah Inter juga memastikan tempat di final Liga Champions usai menyingkirkan Barcelona. DAZN melalui format Bordeaux Cham menggabungkan momen-momen dari laga Torino Inter dan Napoli Genoa. Kami ingin memperlihatkan sisi lain dari pertandingan, yang tidak terekam kamera utama, kata tim produksi DAZN. Salah satu momen menarik adalah rapat kecil antara Denzel Dumfries dan analis taktik Ceki di lorong pemain saat jeda babak pertama untuk mengantisipasi Cristiano Biraghi. Momen emosional juga datang dari Francesco Acerbi yang turun di akhir laga. Ia mengenakan sepatu yang sama dari laga legendaris melawan Barcelona, termasuk yang bolong di gol ketiga. Inzaghi pun memberi motivasi penuh sebelum Acerbi masuk, menegaskan pentingnya peran sang bek di menit-menit akhir. Sebelum pertandingan, Inzaghi terlihat memberi instruksi khusus kepada Bastoni dan Bisek untuk mewaspadai tendangan panjang dari Milinkovic-Savic. Jangan beri ruang pada bola kedua, kata Inzaghi dengan tegas. Dalam momen lain, Christian Aslani sempat ingin memberikan penalti kepada Taremi, namun sang striker menolak karena cedera, membuat Aslani sendiri yang mengeksekusinya di bawah guyuran hujan. Sampdoria resmi degradasi ke Serie C, Presiden Inter berikan respon kecewa. Presiden Inter, Beppe Marotta, mengungkapkan rasa kecewa mendalam atas degradasi Sampdoria ke Serie C. Dalam konferensi pers yang digelar di Salone del Cioni dan didedikasikan untuk kampanye melawan pembajakan audiovisual di sepak bola, Marotta mengenang masa-masa indah yang pernah dijalani bersama klub asal Genoa tersebut. Setelah mengalami tahun-tahun yang luar biasa, di mana kami meraih kesuksesan tidak hanya secara emosional tapi juga hasil termasuk lolos ke babak kualifikasi Liga Champions hari ini yang tersisa hanyalah penyesalan. Degradasi bersejarah ini sungguh menyedihkan, ujar Marotta, seperti dikutip dari Tutto Mercato Web. Mantan Direktur Umum Sampdoria itu juga menambahkan harapannya agar klub segera kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Harapannya, mereka bisa segera kembali ke Serie A, karena saya percaya itu adalah tempat yang pantas bagi klub dengan nama besar seperti Sampdoria. Dalam dunia olahraga, Sampdoria tetap menjadi salah satu ikon paling penting, tegasnya. Inter berlatih kembali, hampir semua pemain dalam kondisi terbaik. Setelah 2 hari libur, sore Rabu Simone Inzaghi akan kembali memimpin latihan Inter dan mulai mempersiapkan laga penting melawan Lazio. Situasi kini berubah drastis dibandingkan sepekan lalu, gelar Scudetto yang sempat terlihat menjauh kini kembali dalam jangkauan. Di Appiano Gentile pun terasa suasana penuh optimisme. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pendekatan terhadap manajemen skuad juga kemungkinan akan berubah. Rotasi besar-besaran seperti saat menghadapi Torino tidak akan terulang. Dengan jadwal yang padat pekan depan laga terakhir Serie A kemungkinan digelar Kamis, 22 Mei, dan final Liga Champions pada 31 Mei, Inzaghi harus cermat membagi beban fisik para pemainnya. Melawan Lazio pada hari Minggu, Marcus Thuram diperkirakan akan kembali sebagai starter berduet dengan Mehdi Taremi. Yann Sommer akan kembali mengawal gawang, sementara Francesco Acerbi siap memimpin lini belakang. Di lini tengah, Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella hampir pasti turun sejak awal, dengan satu tempat yang diperebutkan antara Davide Fratesi yang hampir pulih secara penuh dan Piotr Zielinski. Dengan banyaknya pemain pelapis yang tampil meyakinkan, Inzaghi kini merasa skuadnya cukup dalam untuk menghadapi tantangan hingga akhir musim. Inter mulai aktif carikan klub baru untuk Tajon Buchanan dan Thomas Palacios. Inter akan memulangkan Tajon Buchanan dan Thomas Palacios pada akhir musim setelah masa peminjaman mereka di Villarreal dan AC Monza berakhir tanpa hasil memuaskan. Keduanya tidak akan dipertahankan oleh klub yang meminjam, dan manajemen Nerazzurri sudah mulai mencari destinasi baru untuk mereka. Buchanan, yang bergabung dengan Villarreal pada Januari lalu, sempat memberikan harapan dengan penampilan awal yang cukup menjanjikan. Namun, cedera dan penurunan performa membatasi kontribusinya hanya pada 10 penampilan di La Liga. Villarreal diperkirakan tidak akan mengaktifkan klausul pembelian senilai lebih dari 13 juta euro, mengingat performa pemain asal Kanada tersebut yang jauh dari ekspektasi. Situasi serupa dialami oleh Thomas Palacios. Bek muda Argentina berusia 22 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain di Monza, meski klub asuhan Alessandro Nesta mengalami berbagai kendala selama musim berlangsung. Dengan Monza yang kini bersiap untuk kembali ke Serie B,
Palacios dipastikan kembali ke Inter. Kendati demikian, peluang keduanya untuk masuk ke skuad utama Simone Inzaghi musim depan dinilai sangat kecil. Karena itu, Inter tengah menjajaki kemungkinan peminjaman baru demi memastikan kedua pemain dapat kembali bermain secara reguler dan terus berkembang. Detail kesepakatan personal Inter dan Nikola Zalewski. Inter telah mengambil keputusan final untuk mempermanenkan Nikola Zalewski dari AS Roma. Inter telah memutuskan untuk menebus Zalewski dengan nilai antara 6 hingga 7 juta euro, ungkap jurnalis Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano. Operasi ini tinggal menunggu proses administrasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Keputusan ini diambil karena klub menilai Zalewski sebagai pemain yang cocok secara usia dan karakteristik untuk proyek jangka panjang mereka. Ia adalah tipe pemain yang memang diinginkan Inter dalam skuad, tambah Moretto. Dengan gaya bermain dinamis dan fleksibel, Zalewski dianggap mampu menambah kedalaman lini tengah maupun sayap tim. Kesepakatan kontrak pun telah rampung dengan gaji bersih berkisar antara 1,8 hingga 2 juta euro per musim. Semuanya sudah siap, Zalewski akan menjadi pemain Inter, tegas Moretto. Langkah ini sekaligus menegaskan ambisi Inter dalam membangun skuad kompetitif untuk musim-musim mendatang. Dengan keputusan ini, Inter tidak hanya merekrut pemain muda berbakat, tapi juga mengirim sinyal kuat untuk terus memperkuat lini skuad mereka. Zalewski diharapkan bisa segera beradaptasi dan memberikan kontribusi langsung dalam sistem permainan Simone Inzaghi. Pihak klub melihatnya sebagai investasi penting, tutup laporan tersebut. Inter jadikan Joshua Zirkzee target serius untuk lini serang musim depan. Joshua Zirkzee kini muncul sebagai salah satu target utama Inter untuk memperkuat sektor serang pada bursa transfer musim panas mendatang. Setelah sempat dikaitkan lama dengan Juventus, penyerang asal Belanda tersebut kini masuk dalam radar serius Nerazzurri, yang sedang menyusun ulang komposisi lini depannya. Musim Zirkzee di Manchester United terbilang mengecewakan. Hanya 7 gol dari 48 penampilan di semua kompetisi membuat masa depannya di Old Trafford diragukan, dan situasi ini coba dimanfaatkan oleh Inter. Menurut laporan Il Corriere dello Sport, performa kurang mengesankan Zirkzee di Premier League bisa membuka peluang bagi Inter untuk memulai negosiasi dalam kondisi yang lebih menguntungkan. Pengalaman positif sang penyerang di Serie A bersama Bologna sebelumnya menambah daya tariknya bagi Simone Inzaghi. Dengan perpaduan teknik, postur fisik, dan kreativitas, Zirkzee dinilai sebagai sosok yang cocok untuk sistem permainan Inter. Ia dapat menjadi opsi alternatif maupun pelapis bagi Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Inter dikabarkan tengah menyusun proposal berupa peminjaman dengan opsi pembelian, yang bisa berubah menjadi kewajiban pembelian tergantung pada pencapaian tertentu. Manchester United, yang membayar sekitar 40 juta euro saat merekrut Zirkzee dari Bologna, disebut mulai membuka diri untuk menerima nilai transfer yang lebih rendah menyusul performanya yang di bawah ekspektasi. Zirkzee pun menjadi salah satu nama teratas dalam daftar belanja Inter untuk memperkuat tim menjelang musim 2025-26. Zanetti dan Nikopas makan malam bersama menjadi sinyal Inter kembali coba datangkan si pemain. Tuttosport melaporkan bahwa Javier Zanetti dan Nikopas tertangkap kamera sedang makan malam bersama di sebuah restoran di tepi Danau Como. Meski kedua pihak menggambarkan pertemuan itu sebagai sekadar obrolan santai, pertemuan tersebut memunculkan spekulasi soal masa depan sang gelandang muda tersebut. Wakil Presiden Inter itu memang dikenal sebagai pengagum utama Nikopas dalam manajemen Nerazzurri. Gelandang serang kelahiran Spanyol namun berpaspor Argentina itu saat ini memperkuat Como, yang berniat mempertahankannya. Di sisi lain, Real Madrid masih memegang opsi pembelian kembali atas sang pemain. Sistem 3-4-2-1 yang diterapkan Simone Inzaghi dalam laga terakhir melawan Torino dianggap sangat cocok dengan karakteristik permainan pas. Dengan ketertarikan Inter yang sudah berlangsung selama beberapa bulan dan dukungan kuat dari Zanetti, masa depan Nikopas bisa menjadi salah satu kisah menarik bursa transfer mendatang. Newcastle United favorit Gaet Dusan Vlahovic dari Juventus. Newcastle United dikabarkan menjadi klub terdepan untuk mendatangkan penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Newcastle United dikabarkan menjadi kandidat utama dalam perburuan tanda tangan Dusan Vlahovic. Striker asal Serbia itu diyakini akan meninggalkan Juventus pada musim panas ini, dan The Magpies menjadi tujuan paling realistis di Inggris. Vlahovic, yang bersinar bersama Fiorentina sebelum diboyong Juventus pada awal 2022, perlahan berkembang menjadi andalan di lini depan si nyonya tua. Musim ini,
Pemain berusia 25 tahun itu tampil dalam 39 laga dan terlibat langsung dalam 19 gol, mencetak 14 gol dan menyumbang 5 assist. Meski Juventus enggan melepasnya, situasi kontra Vlahovic memaksa mereka mempertimbangkan penjualan. Ia akan memasuki tahun terakhir dalam kontraknya musim panas ini, dan belum ada tanda-tanda perpanjangan. Demi menghindari kepergiannya secara gratis, Juventus diperkirakan akan melepasnya dengan harga yang lebih rendah. Situasi ini membuka peluang bagi klub-klub top Eropa, dan Newcastle disebut paling serius. Di bawah arahan Eddie Howe, The Magpies terus berupaya memperkuat skuad, terutama di lini depan. Vlahovic dianggap sebagai solusi ideal untuk menambah daya gedor tim. Kendati begitu, Newcastle diperkirakan harus bersaing dengan beberapa klub besar lainnya. Masa depan Alexander Isak, yang terus dikaitkan dengan kepindahan dari St. James' Park, juga bisa menjadi faktor penentu dalam realisasi transfer ini.